Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851. Kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. Supply Chain Management didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produk, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi, pemasok ke produsen, dan dari pedagang grosir ke konsumen. Fungsi dari supply chain management diantaranya adalah fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Supply chain management juga berfungsi sebagai mediasi pasar di mana menghubungkan produsen dengan distributor yang mendistribusikan produk. Fungsi selanjutnya adalah untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Proses tahapan supply chain management sebagai berikut. Yang pertama, customer. Tahap pertama yang memulai supply chain management berasal dari konsumen. Pada tahap ini, konsumen mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga adalah membeli bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Yang keempat, inventory. Selanjutnya, bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apakah kualitas bahan baku dan jumlah telah memenuhi standar? Bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Yang keenam, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari supply chain management. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan supply chain management dalam bisnis. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Strategi supply chain management. Supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Terdapat dua strategi yang bisa dijalankan, yaitu yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang paling penting dalam supply chain management. Strategi yang kedua adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang pada perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai materi supply chain management. Sekian dan terima kasih.